Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali merefleksikan gema kita. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kembali belajar merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati agar kami mengerti kebenaran ini dan kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Saudara, hari ini kita sudah sampai di 2 Korintus 4. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Tapi saya tidak akan membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini. Tetapi saya sangat mengharapkan saudara untuk membacanya secara menyeluruh ya. Kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, pernahkah saudara memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, akan tetapi saudara, orang yang mendengarkannya atau orang yang saudara beritakan itu menolak? Nah saudara, bagaimana perasaan saudara ketika mereka menolak untuk mendengar ataupun mempercayai kabar baik atau Injil yang kita beritakan kepada mereka, saudara? Mungkin mereka menganggap bahwa kita ini adalah orang yang berusaha untuk mengkristenisasi mereka, bukan? Mereka akan menentang kita ataupun melawan kita, bahkan mungkin akan membenci kita. Nah, saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus pun mengalami hal ini, saudara. Rasul Paulus yang menerima pelayanan ini sebagai seorang yang memberitakan Injil, pelayanan ini sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh memimpin kepada kebenaran. Namun ternyata saudara, dia pernah mengalami keadaan yang sangat berat, di mana saudara, keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus mungkin jauh lebih melelahkan daripada kita. Di mana saudara, dia pun mengalami penolakan. Sehingga saudara, dia mengalami banyak tentangan dari orang-orang yang membenci dia. Namun yang menarik saudara, bahwa dia tidak pernah putus asa dan tidak pernah tawar hati. Rasul Paulus saudara dengan sungguh semangat yang luar biasa mengerjakan pelayanan ini karena dia tahu bahwa pelayanan ini semata-mata karena kemurahan Allah. Oleh sebab itu dia tetap menjaga integritas pelayanannya di dalam perbuatannya, di dalam perkataannya, agar saudara dia tidak mempermalukan nama Tuhan dan tidak memalsukan firman Allah di dalam pelayanannya. Nah saudara-saudara, di dalam bagian ini dia katakan memalsukan firman Allah, itu berarti saudara tidak memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, melainkan memberitakan hal-hal lain, termaksud mungkin memberitakan dirinya sendiri atau orang lain dan mengklaim bahwa pemberitaan tersebut adalah firman Allah. Pemberitaan firman Allah saudara yang seperti ini, yang tidak memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang hanya memberitakan diri sendiri atau orang lain saudara, tidak boleh ditujukan dan tidak boleh dilakukan. Karena hal-hal demikian saudara hanya untuk memuaskan keinginan telinga para pendengar. Itu jelas di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 saudara. Nah sebagai Rasul Kristus Yesus saudara, Paulus dengan setia memberitakan siapa Yesus itu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Namun demikian saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa ada kalanya pemberitaan Injil yang kita sampaikan dapat tertutup. Yaitu maksudnya adalah
tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudara, apa maksudnya? Mereka ini adalah orang-orang yang pikiran tertutup untuk melihat kemuliaan Tuhan atau Injil Tuhan Yesus karena mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu siapa saudara? Iblis. Oleh sebab itu saudara, ketika kita menghadapi ini, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu tawar hati karena Allah sendiri yang dapat menerangi hati umatnya untuk mengetahui tentang kemuliaannya yang tampak pada wajah Kristus yang oleh Rasul Paulus disebutkan sebagai harta. Kita saudara memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat yang mudah pecah dan hancur. Hal ini menyatakan saudara bahwa kita memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah dari siapa? Dari Allah. Meskipun saudara kita adalah umat manusia yang rapuh dan lemah. Selubung yang menutup mata rohani untuk melihat terang Injil itu hanya dapat dilepaskan oleh Tuhan. Namun pelayanan yang memimpin kepada kebenaran ini jangan sampai membuat kita menjadi tawar hati. Kita harus ingat bahwa ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Sekalipun kita mengalami penolakan, sekalipun kita mengalami orang-orang yang akan membenci kita seperti Rasul Paulus yang ditindas, dianiaya, ditinggalkan sendirian, tetapi dia tidak menjadi tawar hati atau putus asa. Kita harus ingat saudara bahwa seorang pelayan dari pelayanan yang memimpin kepada pembenaran atau kebenaran memiliki kuasa kebangkitan Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari maut dan akan membangkitkan seluruh umat yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saudara, mari saudara, kita tetap semangat di dalam melayani, di dalam memberitakan Injil. Kita tetap percaya bahwa apa yang akan kita beritakan tidak menjadi sia-sia. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib sehingga orang-orang yang mendengarkan berita Injil yang kita sampaikan di dalam waktu dan rencana Tuhan, mereka dapat percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara, mari terus semangat, jangan tawar hati, jangan putus asa, mari beritakan Injil dimanapun kita berada, kapanpun, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan untuk tidak putus asa, untuk tetap semangat di dalam memberitakan Injil. Karena kami percaya bahwa di dalam memberitakan Injil nyata kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja. Karena itu terus pakai setiap perkataan, perbuatan kami, kehidupan kami untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian refleksi Gema kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.